Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfinantika dengan NIM 205211069. Kelas 1B Manajemen Bisnis Syariah GIN Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dasar-dasar ekonomi Islam. Yang pertama, pengertian ekonomi Islam. Ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Secara garis besar, ekonomi adalah sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul yang terakhir dan dijadikan pedoman bagi umat manusia. Islam dalam bahasa Arab yaitu al-Islam, yang artinya berserah diri kepada Tuhan, yaitu Allah SWT. Dalam Islam terdapat 3 aspek ajaran Islam. Yang pertama yaitu akidah atau keimanan, yang kedua yaitu ada akhlak atau moral, dan yang ketiga yaitu syariah. Syariah adalah jalan yang harus ditempuh atau garis yang mestinya dilalui. Di dalamnya diatur mengenai ibadah dan muamalah. Hukum asal ibadah yaitu segala sesuatunya dilarang dikerjakan kecuali yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua yaitu hukum asal muamalah, yaitu segala sesuatunya itu dibolehkan kecuali ada larangannya dalam Al-Quran dan Sunnah. Syariah dan fikih. Fikih merupakan penafsiran ulama terhadap syariah. Terdapat beberapa pengertian ilmu ekonomi Islam menurut ulama. Yang pertama, menurut Muhammad Akram Khan, ilmu ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari kesejahteraan manusia atau falah yang dicapai dengan mengorganisasi sumber-sumber daya bumi atas dasar kerjasama dan partisipasi. Yang kedua, menurut Muhammad Abdul Manan, ilmu ekonomi Islam adalah suatu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari permasalahan ekonomi dari orang-orang yang memiliki nilai-nilai Islam. Yang ketiga yaitu menurut Yusuf Qaradawi, pengertian ekonomi Islam merupakan esensial. Esensi sistem ekonomi ini bertitik tolak dari Allah, tujuan akhirnya kepada Allah, dan memanfaatkan sarana yang tidak lepas dari syariah Allah. Prinsip-prinsip ekonomi Islam didasarkan pada 5 nilai universal, meliputi yang pertama ada tauhid, keimanan, yang kedua ada adl atau keadilan, yang ketiga ada nubuwah atau kenabian, yang keempat ada khalifah atau pemerintah, dan yang kelima ada ma'ad atau hasil. Hasil dalam Islam yaitu hasil atau laba yang diperoleh di dunia, juga menjadi laba di akhirat. Prinsip ekonomi Islam menurut istilah adalah usaha atau upaya untuk mengatur dan menjalankan roda perekonomian yang berdasarkan pada nilai-nilai syariat Islam. Yang dimaksud di atas adalah ekonomi Islam mengacu pada syarat agama Islam dan pedomannya adalah Al-Quran dan As-Sunnah, dan juga berpedoman pada jema' dan qiyas. Sedangkan konvensional yaitu dasarnya lebih mengacu kepada duniawi, bukan mengikuti syariat Islam, sehingga ekonomi konvensional itu tidak mementingkan masalah. Dalam perbandingan ekonomi, sistem ekonomi yaitu ada 3, sosialisme, Islam, dan kapitalis. Berdasarkan ruh, sosialisme yaitu konflik, Islam kerjasama, dan kapitalis yaitu persaingan. Berdasarkan adanya Tuhan, sosialisme tidak ada, Islam ada dan mengatur, dan dalam kapitalis ada tapi tidak aktif. Yang ketiga, menurut hubungan ekonomi, sosialisme yaitu sosialisme proletar, sedangkan Islam yaitu egalitarianisme, dan kapitalis yaitu individualisme. Dan yang keempat, menurut ruang waktu, sosialisme itu lebih mementingkan duniawi, sedangkan Islam duniawi dan ukhrawi, dan kapitalis yaitu di duniawi. Materi selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis dan perbedaan pemahaman ekonomi. Terdapat 2 jenis ekonomi. Yang pertama ada ekonomi konvensional, dan yang kedua ada ekonomi dalam Islam. Ekonomi konvensional atau yang sering disebut dengan ekonomi klasik diawali
dipengaruhi oleh sebuah buku yang berjudul The World of Nations, karangan dari Adam Smith pada tahun 1776. Pemikiran ini memberikan pengaruh besar terhadap para ekonomi dan pengambilan keputusan negara. Pengertian dari sistem ekonomi klasik sendiri adalah suatu filosofi ekonomi dan politis. Awalnya ditentukan dari kekuasaan politik yang mendukungi kebebasan setiap individu. Hal ini mengakibatkan yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin akan makin miskin. Atau ekonomi konvensional sendiri terdapat dua jenis. Yang pertama ada ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis muncul pada abad ke-16. Pemikiran mengenai individualisme, humanisme, protestanisme, liberalisme banyak dikemukakan pada masa pencerahan Eropa yang menjadi ide awal kapitalis. Ada dua hal yang melatar belakangi transformasi kapitalis. Yang pertama ada reformasi Protestan dan revolusi industri. Reformasi Protestan melahirkan pandangan etos kerja yang kemudian menjadi faktor pendorong masyarakat Eropa berpikir kapitalis. Yang kedua yaitu ada revolusi industri. Adanya perubahan secara cepat dengan penemuan teknologi yang mengubah pola produksi dan pola ekonomi. Ciri-ciri kapitalis yang pertama yaitu ada pengakuan yang luas atas hak pribadi. Yang kedua, perekonomian diatur oleh mekanisme pasar. Dan yang ketiga, manusia dipandang sebagai homo economist atau yang selalu mengejar kepentingan sendiri. Kelebihan ekonomi kapitalis yang pertama lebih efektif memanfaatkan sumber-sumber daya. Yang kedua, kreativitas masyarakat menjadi tinggi. Yang ketiga, pengawasan politik dan sosial minimal. Kekurangan dari kapitalis sendiri yaitu satu, tidak ada persaingan sempurna. Yang kedua, sistem harga gagal mengalokasikan sumber-sumber yang efisien. Yang kedua yaitu sistem ekonomi sosialis, adalah gerakan ekonomi yang muncul sebagai perlawanan ketidakadilan yang timbul dari sistem kapitalisme. Ciri-ciri sistem ekonomi sosialis yang pertama lebih mengutamakan masyarakat dianggap sebagai satu-satunya kenyataan sosial, sedangkan individu-individu fiksi belaka. Tidak ada pengakuan hak pribadi. Yang ketiga, peran pemerintah sangat kuat. Yang keempat, pemerintahan bertindak aktif mulai dari perencanaan pelaksanaan hingga pengawasan. Yang kelima, alat produksi dan kebijaksanaan ekonomi semuanya diatur oleh negara. Kelebihan sistem sosialis yang pertama, setiap warga negara disediakan kebutuhan pokoknya seperti papan, sandang, dan pangan. Yang kedua, setiap individu mendapatkan pekerjaan dan orang lemah serta cacat fisik dan disabilitas dalam pengawasan negara. Yang ketiga, semua pekerjaan dilaksanakan berdasarkan perencanaan negara yang sempurna. Kelemahan dari sistem sosialis yang pertama, tawar-menawar sukar dilakukan oleh individu. Yang kedua, jual beli sangat terbatas. Dan yang ketiga, harga ditentukan pemerintah. Yang keempat, sistem ini menolak sepenuhnya sifat mementingkan diri sendiri atau secara tidak langsung sistem ini terkait sistem ekonomi. Gagalnya sistem ekonomi kapitalis maupun sosialis dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat mengharuskan adanya pemecahan. Ciri-ciri ekonomi Islam yang pertama adalah harta adalah kepunyaan Allah dan manusia merupakan khalifah atas harta. Yang kedua, ekonomi terkait akhlak, syariah, dan modal. Yang ketiga, keseimbangan antara rohani dan kebendaan. Yang keempat, ekonomi Islam menciptakan kesimpangan antara kepentingan individu dan umum. Yang kelima, kebebasan individu dijamin dalam Islam. Kelebihan ekonomi Islam, individu mempunyai kebebasan untuk membuat yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhannya. Islam mengakui hak individu untuk memiliki harta. Islam mengakui adanya ketidaksamaan ekonomi antar orang per orang. Islam melarang penumpukan kekayaan pada sekelompok kecil masyarakat. Setiap individu mempunyai hak untuk hidup dalam sebuah negara. Kelemahannya yaitu yang pertama, lambatnya perkembangan literatur ekonomi Islam. Yang kedua, tidak ada representasi ideal negara yang menggunakan sistem ekonomi Islam. Yang ketiga, praktik ekonomi konvensional lebih dahulu dikenal. Yang keempat, pengetahuan sejarah pemikiran ekonomi kurang. Prinsip ekonomi Islam yang pertama yaitu mencegah kesenjangan sosial. Yang kedua, tidak bergantung pada nasib atau keberuntungan. Yang ketiga, mencari dan mengelola kekayaan alam. Yang keempat,
membuat catatan transaksi dengan jelas. Yang ketujuh, mengutamakan keadilan dan keseimbangan dalam berniaga. Perbedaan pemahaman ekonomi. Ekonomi Islam atau ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, meninjau, meneliti, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara yang islami. Sedangkan ekonomi konvensional adalah teori ekonomi kaitannya dengan kebebasan bergerak ke arah menuju pasar bebas dan sistem ekonomi berpaham perdagangan bebas dalam era globalisasi yang bertujuan menghilangkan kebijakan ekonomi proteksionisme. Perbedaan antara ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional dapat disimpulkan. Yang pertama, berdasarkan tujuan, ekonomi Islam mencapai falah di dunia dan akhirat. Yang kedua, mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat. Sedangkan dalam ekonomi konvensional, semata-mata kesejahteraan dunia. Yang kedua, mencapai kesejahteraan individu. Yang kedua, mengenai sumber utama dari ekonomi Islam sendiri, yaitu dari Al-Quran dan Sunnah Nabi. Sedangkan dari ekonomi konvensional yaitu berdasarkan pada hal-hal yang bersifat positivity. Yang ketiga, berdasarkan kepemilikan. Ekonomi Islam, sumber kekayaan yang kita miliki adalah dari titipan Allah SWT. Sedangkan kepemilikan dari ekonomi konvensional adalah setiap pribadi dibebaskan untuk memiliki semua kekayaan berdasarkan keuntungan. Ekonomi Islam yaitu yang pertama, bagi hasil atau pengambilan keuntungan dari presentasi pendapatan. Yang kedua, manusia sosial namun religius. Yang ketiga, menangani masalah dengan menentukan prioritas. Yang keempat, pilihan alternatif kebutuhan dituntun dengan nilai Islam. Yang kelima, sistem pertukaran dituntun oleh etika Islami. Sedangkan menurut keuntungan berdasarkan ekonomi konvensional, yang pertama bunga, pengambilan keuntungan dari presentasi modal. Yang kedua, manusia sosial. Yang ketiga, menangani masalah sesuai dengan keinginan individu. Perbedaan prinsip dari ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Ekonomi konvensional menganut konsep scarcity yang menyatakan bahwa sumber daya yang tersedia berjumlah terbatas, sehingga tujuan dari disiplin ilmu itu sendiri adalah mempelajari perilaku manusia dalam menghadapi kelangkaan. Oleh karena itu, ekonomi hanya mempelajari bagaimana cara mengalokasikan sumber daya yang terbatas secara optimum dan memberikan kebebasan bagi individu untuk menentukan tujuan atau ends dari digunakannya sumber daya yang terbatas tersebut. Sedangkan ekonomi Islam merupakan goal-oriented disiplin, yang berarti ekonomi Islam tidak hanya mempelajari bagaimana cara atau means pengalokasian sumber daya yang terbatas secara efisien. Kemudian berdasarkan perbedaan mekanisme pasar, ekonomi konvensional menganut paham mekanisme pasar bebas, yang mana setiap individu diperbolehkan keluar masuk dalam pasar tanpa adanya larangan atau intervensi. Menurut Adam Smith, pasar memiliki potensi untuk menciptakan keseimbangannya sendiri. Keseimbangan ini yang kemudian ia sebut sebagai invisible hand, yang mana jika mekanisme pasar dibiarkan bebas tanpa aturan atau tanpa adanya pembatasan produksi atau konsumsi, maka permintaan konsumen akan suatu barang atau jasa menjadi seimbang dengan penawaran dari sisi produsen, sehingga akan menciptakan kesejahteraan di masyarakat. Mekanisme ini pada akhirnya juga akan memaksimalkan perolehan keuntungan, meningkatkan inovasi, menciptakan pembagian pekerjaan, serta mendorong keseimbangan harga. Sementara ekonomi Islam tidak meyakini adanya invisible hand yang membuat pasar menjadi efisien. Keterlibatan pemerintah dalam sistem ekonomi Islam sangat dipertimbangkan untuk mendukung proses produksi dan distribusi barang atau jasa. Sistem ekonomi Islam melihat pemerintah sebagai salah satu unit ekonomi yang saling berdampingan dengan unit ekonomi yang lain secara tetap dan stabil. Bahkan dalam sejarah perekonomian Islam, peran pemerintah dalam mengawasi pasar dilakukan oleh institusi bernama Al-Hizbah yang memiliki fungsi untuk mengawasi kecukupan barang dan jasa di pasar, mengawasi perindustrian, jasa dan perdagangan, serta mengawasi keseluruhan pasar. Perbedaan distribusi kekayaan. Rasionalisme dalam sistem ekonomi konvensional berorientasi untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.
Keuntungan ini bisa diperoleh dari beberapa banyak modal yang disiapkan atau dikeluarkan oleh masing-masing unit ekonomi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa distribusi kekayaan tergantung pada besarnya modal yang dimiliki. Dalam sistem kapitalisme, distribusi kekayaan tidak pernah merata karena modal merupakan suatu barang privat yang tidak bisa diregulasi. Sementara dalam ekonomi Islam, salah satu tujuan yang ingin dicapai adalah keadilan. Hal ini berdampak bahwa setiap hasil dari pembangunan harus dapat didistribusikan kepada masyarakat secara adil dan merata. Keadilan dalam distribusi kekayaan dan harta ini diwujudkan melalui mekanisme zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Sebagai contoh prinsip dari mekanisme zakat ini membantu proses distribusi harta dengan mengambil dari masyarakat yang kaya untuk kemudian diberikan kepada masyarakat yang miskin atau kekurangan, sehingga harta tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya. Selanjutnya, perbedaan perolehan keuntungan. Dalam ekonomi konvensional tidak ada aturan yang mengekang mengenai bagaimana seorang individu dapat memperoleh keuntungan. Hal ini berimplikasi bahwa setiap modal yang dimiliki oleh unit ekonomi, baik dalam bentuk uang ataupun yang lainnya, dapat digunakan untuk memaksimalkan keuntungannya. Sistem ekonomi konvensional juga mengenal prinsip time value of money, yang berarti bahwa nilai uang saat ini lebih tinggi dibandingkan dengan nilai uang di masa yang akan datang. Dengan prinsip ini, ada harga yang harus dibayarkan oleh pelaku ekonomi ketika meminjam atau menggunakan modal dari pelaku ekonomi yang dikenal dengan istilah bunga. Sementara dalam sistem ekonomi Islam, perolehan keuntungan hanya bisa diakui dari transaksi-transaksi yang bersifat bisnis dan bukan dari transaksi yang bersifat tolong-menolong. Dalam transaksi bisnis, pembagian keuntungan dilakukan dengan sistem bagi hasil yang besarannya ditentukan dan jumlah presentasi. Dalam presentasi ini, keuntungan akan dibagi sesuai dengan proporsi masing-masing. Jika ternyata mengalami kerugian akan ditanggung bersama-sama sesuai dengan akad perjanjiannya. Materi yang ketiga yaitu mengenai permintaan dan penawaran. Pengertian permintaan. Permintaan dalam dunia ekonomi sering disebut dengan istilah demand, yang berarti suatu keinginan konsumen untuk membeli suatu barang pada berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu. Atau dapat disimpulkan bahwa permintaan itu adalah banyaknya jumlah barang yang ada dalam suatu pasar tertentu dengan tingkatan harga, tingkatan pendapatan, serta dalam periode tertentu. Dalam ekonomi Islam, permintaan menurut Ibnu Taimiyah, permintaan adalah hasrat terhadap sesuatu atau jumlah barang yang diminta. Secara garis besar, permintaan yang ada pada ekonomi konvensional hanya saja ada prinsip-prinsip tertentu yang harus diperhatikan oleh individu, khususnya individu muslim dalam keinginannya pada keinginan ekonomi. Dalam proses permintaan terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan itu sendiri. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Yang kedua, harga barang lain yang terkait. Yang ketiga, yang keempat, selera atau kebiasaan. Yang kelima, jumlah penduduk. Yang keenam, perkiraan harga di masa mendatang. Yang ketujuh, distribusi pendapatan. Yang kedelapan, usaha-usaha produsen meningkatkan penjualan. Dan penawaran. Penawaran dalam dunia ilmu ekonomi sering disebut supply, yang berarti jumlah barang yang produsen ingin tawarkan atau jual pada berbagai tingkatan harga selama satu periode tertentu. Atau dapat disimpulkan penawaran adalah banyaknya barang yang ditawarkan oleh penjual pada suatu pasar tertentu, periode tertentu, serta pada tingkatan harga tertentu. Seperti halnya permintaan, definisi penawaran dalam ilmu ekonomi konvensional maupun ilmu ekonomi Islam relatif sama. Hanya saja ada prinsip-prinsip tertentu yang harus diperhatikan oleh individu, khususnya individu muslim, dalam keinginannya dalam mengerjakan kegiatan ekonomi. Dalam penawaran ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam hal menentukan penawaran. Yang pertama yaitu biaya dan teknologi, kedua yaitu jumlah penjual, yang ketiga yaitu dugaan tentang masa depan, dan yang keempat yaitu kondisi alam. Dalam ekonomi ada istilah pokok penawaran itu
sendiri ialah hukum penawaran. Menurut Mustafa Enasution didefinisikan sebagai kuantitas barang atau jasa yang orang bersedia untuk menjualnya pada tingkat harga dalam suatu periode waktu tertentu. Atau dapat diartikan hukum permintaan adalah semakin tinggi harga suatu barang, semakin besar pula jumlah penawaran barang tersebut. Sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang, maka semakin rendah pula jumlah barang tersebut. Pada dasarnya, dalam ekonomi Islam, teori penawaran harus kembali kepada sejarah penetapan manusia. Hal ini telah dijelaskan dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 23-24 dalam memanfaatkan alam yang telah disediakan Allah untuk keperluan manusia. Yang keempat, pengaruh zakat terhadap penawaran. Zakat sendiri mempunyai definisi menurut istilah adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan atau diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Pengaruh zakat dalam penawaran dapat dilihat dari dua sisi. Yang pertama, melihat pengaruh terhadap kewajiban membayar zakat terhadap perilaku penawaran, contohnya zakat perniagaan. Yang kedua, pengaruh zakat produktif, yakni alokasi zakat untuk kegiatan produktif dari segi mustahilnya terhadap kurva penawaran. Materi selanjutnya yaitu kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Pengertian kebijakan fiskal secara etimologi, kebijakan fiskal berasal dari dua kata yaitu kebijakan dan fiskal. Kebijakan atau polisi diberi arti yang bermacam-macam. Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan memberi arti kebijakan sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai, dan praktik-praktik yang terarah. Seorang ahli, James merumuskan kebijakan adalah sebagai perilaku dari sejumlah aktor. Sedangkan fiskal yaitu berhubungan dengan soal-soal finansial. Pada waktu itu istilah fiskal digunakan dalam arti khusus yang berlawanan dengan istilah moneter. Secara terminologi, menurut Mustafa Edwin Narusian et al., dalam ekonomi konvensional, kebijakan fiskal dapat diartikan sebagai langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam pembelanjaan. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.